Kita anak-anak Tuhan ada di gereja, selalu melayani, selalu beribadah, tapi kegelisahan terus merenggut hidup kita. Kenapa? Karena kita pikirkan kebutuhan kita. Salah satu cara Tuhan sudah berkata, serahkanlah kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Ini janji pemenuhan Allah bagi kita. Jangan takut kalau kita ada di dalam Tuhan. Ya, jangan lagi berpikir hari esok, ya, serahkan kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tahu. Kita pikirkan hari esok kita sakit kepala. Yakin saja. Kekhawatiran itu saya sudah katakan kepada Tuhan. Saya butuh ini Tuhan, saya butuh uang, saya butuh pekerjaan, saya butuh perlindungan, saya butuh beras, saya butuh kesembuhan. Bilang saja, serahkan saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memelihara engkau, Tuhan akan menjamin hidupmu. Amin. Sehingga kamu jadi orang terus tidak murung terus. Haleluya. Kebutuhan terpenuhi adalah dampak dari kita terus menerus fokus kepada kerajaan Allah. Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita fokus pada kerajaan Allah, ada yang ditambah-tambahkan. Apa itu? Kebutuhan yang dicari bangsa-bangsa lain. Dan itu Tuhan tahu kita juga perlu. Tentu walaupun jadi anak-anak Allah bukan langsung berpindah di surga, bukan. Dan tidak makan lagi, dan tidak perlu pakaian lagi, tidak perlu rumah lagi. Tuhan masih ada di bumi. Tuh, belum berpindah ke surga nanti. Kita masih perlu, atau perlu semua itu, perlu rumah, perlu ketenangan. Dan mari kita kembali baca ini Matius 6. Kita mau fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ayat yang ke 30 tadi ya. Sorry ya, saya salah. Matius 6 ayat 30. Ayat 33 saja ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Tolong baca ini Matius 6 mulai dari ayat 25. Tuhan bilang, "Dan burung butuh makan, bukan? Kita juga Tuhan tahu butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian. Tapi Tuhan bilang, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, harus fokus pada kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Ini penting sekali untuk pemenuhan kebutuhan kita akan berlimpah-limpah. Kita akan lihat Allah akan mencukupi semua yang kita butuhkan lewat ayat ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, wow, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan, Tuhan yang akan menambahkan semua kebutuhan itu. Kata ayat ini, apa yang kamu perlukan setiap hari, Tuhan akan tambahkan, asalkan kita fokus kepada kerajaan Allah, fokus mencari kebenarannya untuk menjadi serupa Kristus. Dia tahu siapa hidup kita, Dia sangat mengenal hidup kita. Kenapa saya bilang Dia sangat mengenal hidup kita? Ada ayat firman Tuhan bilang, sedangkan Tuhan belum berpikir, Tuhan sudah tahu apa Tuhan mau pikir, sabarkan. Engkau berdiri, Tuhan tahu. Engkau duduk, Tuhan tahu. Engkau tidur, Tuhan tahu. Engkau ada di sini, Tuhan tahu. Hatimu Tuhan tahu, pikiranmu Tuhan tahu. Dari jauh Tuhan bilang, aku sudah melihat Dia. Apa yang ada di hatimu, apa yang engkau pikirkan saat ini, Tuhan sangat mengenal hidup kita. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang kita khawatirkan dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak ada. Amin. Yang saya mau katakan, mari kita fokus tetap kejar kerajaan Allah.
Karena di dalam kerajaan Allah itu ada raja itu. Raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang sudah jadi pemenang itu. Kita menghormati Dia karena Dia adalah raja kita. Dan kalau kita tahu benar kebenaran, firman adalah kebenaran untuk mendewasakan manusia roh hidup kita. Ya, ingin jadi dewasa, salah satunya saudara harus penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Istilah yang selama ini kita dengar, makan firman. Kenapa dipakai kata makan firman? Karena analoginya seperti tubuh jasmani, mau makan makanan jasmani. Ya, untuk supaya tubuh kita jadi besar, jadi kuat, kita perlu makan nasi, ikan, sayur, cacair, minum susu, makan telur, supaya kita jadi kuat, sehat, jadi besar. Ya, begitu dengan kehidupan rohani kita. Benih yang ada di dalam hidup kita, Kristus benih pemenang, jangan dibiarkan Dia harus jadi pemenang dan lebih dari pemenang dalam hidup kita. Dengan cara engkau beri makan terus rohmu dengan firman. Makan terus, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mau iman kuat, dengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Makan firman sebanyak-banyak, engkau muncul kekuatannya. Muncul kekuatan di dalam hidup kita menghadapi dunia ini. Amin. Saudara, saya yakin kita semua yang ada di tempat ini sedang membangun manusia roh. Bangun terus saudara. Bangun terus untuk jadi serupa dengan Kristus. Karena itu agenda Bapa yang tertinggi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mau kembalikan rupa Kristus di dalam hidup kita yang sudah hilang yang lalu. Dan Kristus sudah mengerjakan itu, sudah selesai di kayu salib. Tinggal kita anak-anak Tuhan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan itu. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Ya, kita saudara hidup dalam kasih karunia. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Ya, kita hidup dalam kasih karunia. Tapi setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita merespon dengan apa? Mengerjakan dengan hormat, takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan itu. Jangan sudah setelah terima Yesus sudah bebas, saya sudah merdeka, cukup sampai di situ. Tidak, saudara. Engkau akan digilas oleh dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Oh, kalau kita tidak tinggal dalam firman, ini gelombang besar di dunia akan membawa kita kembali. Iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu, dia mau telan hidup kita. Kerjakan keselamatanmu dengan hormat dan rasa takut dan gentar terhadap Tuhan. Menghormati kasih karunia itu dengan menjalankan, melakukan perintah Tuhan. Bukan bebas-bebas yang bebas orang dunia punya mau. Orang bebas karena kasih karunia, diselamatkan. Tapi kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia, tapi di dalam Tuhan juga ada disiplin. Amin. Ada salib yang kita pikul setiap hari. Bukan kita merdeka dan bebas berbuat apa saja. Tidak, kita punya firman Tuhan yang harus dituruti. Firman yang harus kita kerjakan. Ikutilah itu saudara. Memang kata Alkitab, kita bagaikan ada di jalan yang sempit. Artinya jalan yang sempit sesuai Alkitab. Firman Tuhan bilang ini yang mau dikerjakan, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Rasanya berat, ya. Tapi itu kemauan Tuhan atas hidup kita. Banyak orang salah paham dengan kasih karunia.
Oh, banyak orang salah berpikir, bebas, apa saja. Bebas karena kita telah diselamatkan, dimerdekakan, ditebus dari dosa. Sakit penyakit sudah oleh pilu-pilu Yesus. Kalau kita percaya, pilu Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Tinggal kita hanya beriman, percaya pada firman, percaya pada Yesus. Yesus penyembuh yang ajaib. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tinggal kita mempercayai, kita sepakat dengan firman Tuhan, kita hormati Tuhan, dan firman itu mengerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Dia kerjakan semua kesusahan kita sudah selesai, ya. Dan kita percaya kepada firman Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Lakukanlah firman Tuhan, saudara. Ya, lakukan terus, kejar, fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang saya katakan, di dalam kerajaan Allah atau dalam kebenaran ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu kebebasan yang sebenarnya. Bebas karena firman. Dia memberikan damai sejahtera yang sejati, bukan damai sejahtera yang semu yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia berikan damai sejahtera, setelah habis apa yang diberikan, hilang damai sejahtera. Kalau kita hanya bergantung kepada uang, kalau kita ada uang, kita damai sejahtera. Bagaimana dengan kalau kita tidak ada uang? Hilanglah damai sejahtera kita. Bukan itu, sudah damai sejahtera yang sejati. Engkau tinggal dalam kebenaran. Firman akan menciptakan damai sejahtera dalam hidupmu. Kemerdekaan yang sejati itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan merasa freedom, bebas, dan sukacita. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi hidup di dalam dunia ini. Walaupun masa sekarang masa yang sangat sukar, firman Tuhan sudah berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang ganti berperang atas hidup kita. Kita anak-anak Tuhan, jangan pernah takut. Masa sukar apapun memang akan datang, ya. Hari demi hari, tahun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Banyak berita-berita yang menakutkan. Banyak berita-berita bilang mau ada pandemi yang lebih hebat. Yang sudah kita lewati, pandemi COVID itu mau ada, katanya mereka sudah berunding yang lebih hebat ke depan. Bergantung pada Tuhan. Jangan takut. Ketakutan, saudara, kalau kita bilang ketakutan, menghilangkan damai sejahtera. Dan orang yang takut itu bagaikan tidak punya iman kepada firman, kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Bergantunglah pada Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berdaulat. Dia yang menjadi penolong hidup kita, bukan yang lainnya. Percayalah kepada Dia. Walaupun kita ada di dalam masa sukar ke depan nanti, saya percaya Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Naik, semakin naik tuh barang-barang, ya, ekonomi, harga-harga naik. Tapi Tuhan juga akan naikkan kita pada kemuliaan Allah, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Sehingga kita tidur nyenyak, tidak galau, ya. Amin, karena kita ada di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara, pengharapan kalau Kristus di dalam kita. Di antaranya yang ketiga, pengharapan kalau Kristus terus tinggal di dalam kita, maka doa kita akan dijawab lebih dari apa yang kita doakan. Nasihat ini ada ayat firman Tuhan yang jamin. Kita lihat ini Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Coba tampilkan. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya baca di sini, yang mungkin mata saya atau kacamata. Jadi saya baca di tab di Al-Quran. Nah, ini lebih besar ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Lihat ini ya. Daripada yang kita doakan dan atau pikirkan. Mungkin banyak yang saudara katakan kepada Tuhan saat-saat engkau berdoa. Banyak sekali. Tapi Tuhan berjanji, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang engkau minta, engkau doakan, dari apa yang menjadi pikiranmu, apa yang engkau pikirkan. Saya suka ini, saya suka itu. Sehingga kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu jauh dan Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Amin. Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Saya buka-buka di sini mungkin ya, saya yakin saudara ada yang saya ada catat di sini maksudnya, tapi ini saudara bisa buka. Ada ayat yang saya suka, saudara mau baca, lebih mengena maksudnya ya. Tapi kita tahu saudara bahwa kalau kita berdoa, kalau Kristus terus tinggal di dalam hidup kita, maka doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan akan dijawab lebih banyak dari yang kita doakan. Ya, tiba-tiba ada kan pernah kejadian orang begini, kita minta itu, kita dapat ini kan. Nah, itu Tuhan bilang sesuai ayat ini, jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mungkin belum sempat kita sampaikan, baru di pikiran banyak sekali kebutuhan, banyak permintaan kita. Tapi Tuhan lebih jauh banyak untuk menjawab doa kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Tidak duga-duga Tuhan beri ini, tidak duga-duga. Kenapa sampai kita orang lupa doa? Karena apa ini yang Tuhan beri? Kadang-kadang orang begini, kita tak pernah minta ini kan. Tiba-tiba Tuhan beri. Itulah cara Tuhan kuasa doa. Amin. Haleluya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Kristus di dalam kita adalah kekuatan yang bekerja di dalam kita untuk mengubah kita semakin benar di hadapan Allah. Pada gilirannya waktu kita berdoa, Yakobus 5 ayat 16 bilang, doa orang benar besar kasihannya. Kalau kita semakin dimurnikan oleh firman, tinggal di dalam firman, di dalam Kristus, kita semakin dibenarkan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapannya. Waktu kita berdoa, saudara, wow, doa punya kasihan. Ini Yakobus 5. Ini terakhir ayat terakhir. Orang mau perjamuan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Ini perhatikan kata doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, perhatikan sangat besar khasiatnya, sangat besar kuasanya. Ini doa orang benar. Semakin hari kita semakin dibenarkan oleh firman, bukan? Setiap hari kita dibersihkan oleh firman Kristus.
Sehingga kita tahu bersama, kalau kita datang di gereja bukan hanya menanti berkat, tapi kita dengan jelas tahu di tempat ini kita dibentuk dengan firman. Di tempat ini kita diberkati, dipersiapkan dengan firman. Di gereja engkau dibentuk, engkau dipersiapkan untuk menerima berkat yang besar. Semakin hidup kita benar, memang kita semua orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita percaya hal itu. Yesus sudah menebus dosa kita. Kita sudah statusnya anak-anak Allah, sudah benar. Tapi harus terus-menerus dikerjakan oleh firman. Kalau engkau tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, semakin, karena Yohanes 15 bilang tidak ada seorang pun yang kalau tidak hidup dalam Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah kalau firman tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Kalau engkau ingin doamu dijawab, berkhasiat besar, mari terus benahi hidup kita, hidup dalam kebenaran. Terus dibenarkan, hidup dalam firman, lakukan firman, terus dengan firman Tuhan, terus dibersihkan dengan firman. Ini akan terjadi sangat besar khasiatnya. Doa yang kita naikkan, Tuhan akan jawab lebih dari apa yang kita doakan. Dahsyat bukan? Karena harap-harapkan Tuhan sudah sediakan. Tuhan begini ceritanya. Orang sekarang kan masih pikir-pikir. Contoh Nairal ya. Orang mama papa Kris selalu pikir, aduh anak saya nanti selesai SMP, SMA, kalau dia lulus SMA, kuliah, dia kerja mau kerja di mana Kang? Apa dia mau dapat pekerjaan? Jauh-jauh Tuhan sudah siapkan. Amin. Chloe, jauh-jauh Tuhan sudah siapkan. Masa depan kata firman Tuhan sungguh ada. Amin. Asal hidup dalam kebenaran. Amin. Masa depan kita cerah. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu tuh jawaban doa jauh lebih besar. Orang hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya, amin. Jangan berpikir nanti mau jadi apa. Ketakutan semua menyerang orang. Percaya saja kepada firman. Sepakat saja dengan firman. Hidup dalam kebenaran. Terus memberi dirimu dikerjakan oleh firman. Beri dirimu, beri hidupmu dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Kau semakin dibenarkan. Dan kau akan melihat khasiat dari doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah tahu. Pengharapan itu pertama kita akan mendapatkan kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan Allah. Pertama, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Yang kedua, saudara, kalau kau terus tinggal di dalam Kristus, pengharapan yang Allah sediakan bagi kita, pemenuhan kebutuhan. Anak muda, pemenuhan kebutuhan itu terjadi dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, ketiga, saudara, pengharapan apa itu? Doa-doa kita akan dijawab jauh lebih besar dari yang kita doakan dan pikirkan. Jangan stres berpikir. Amin. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan itu adil. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan perjamuan. Bapak Gembala.